Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia Rashid dengan NIM 2004 0750 0009 dari kelas M02. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjutan yang diampu oleh Dr. Anda Haja Rosdia Salam MPD. Kali ini saya akan membacakan rangkuman materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Selamat menonton. Pertemuan pertama, sastra sebagai sumber belajar tematik terpadu. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Peran sastra sebagai sumber belajar yaitu yang pertama, dapat memperhalus budi atau perangai para peserta didik. Yang kedua, secara perlahan karakter bangsa akan terbentuk seiring dengan membaiknya budi pekerti para peserta didik atau generasi bangsa. Yang ketiga, diungkap oleh Tarigan bahwa sastra sangat berperan dalam pendidikan anak, yaitu dalam perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, dan perkembangan sosial. Selanjutnya, kontribusi sastra dalam pembelajaran. Mei tahun 1990 mengemukakan pendapatnya bahwa yang pertama, karya sastra dapat sebagai alternatif sumber belajar. Yang kedua, mengembangkan atau melayani perbedaan individu. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang keempat, memberikan dorongan untuk dapat berlatih membaca secara interaktif. Yang kelima, memperkaya bidang kurikulum lain. Yang keenam, menjadi modal dan inspirasi untuk menulis topik apa saja. Yang ketujuh, memberikan pengalaman estetis. Yang kedelapan, memberikan kesempatan untuk menghayati cara-cara bersosialisasi dengan yang lain. Dan yang kesembilan, memberikan kesadaran untuk bertanggung jawab secara etis. Nah, selanjutnya, nilai personal yang diperoleh siswa melalui sumber belajar sastra hak tahun 1987. Sastra anak syarat dengan nilai baik, nilai personal maupun nilai pendidikan. Nilai personal bisa kita lihat seperti memberikan kesenangan dan kenikmatan, mengembangkan imajinasi, dan memberikan pengalaman yang benar-benar dapat dihayati. Sedangkan nilai pendidikan bisa dilihat seperti membantu perkembangan bahasa, pengembangan kemampuan membaca, dan pengembangan kepekaan terhadap cerita. Sastra setidak-tidaknya harus mengandung 3 aspek utama, yaitu dekar, memberikan sesuatu kepada pembaca, delektor, memberikan kenikmatan melalui unsur estetik, dan mover, mampu menggerakkan kreativitas pembaca. Pertemuan 2, strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa. Dimasukkannya pembelajaran sastra ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia kiranya dapat dimaklumi karena secara umum sastra adalah segala sesuatu yang ditulis. Selanjutnya, sastra pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran sastra diantaranya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal atau secara lisan. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk memenuhi sendiri jawaban dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran pengembangan berpikir.
Strategi pembelajaran pengembangan berpikir atau SPPB merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan. Yang keenam, strategi kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk mendapatkan materi yang dipelajari dan dapat menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata anak. Yang ketujuh, strategi pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran kolaboratif, penekanannya bagaimana cara agar siswa dalam aktivitas belajar kelompok terjadi adanya kerjasama di dalamnya. Yang kedelapan, strategi strata. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran strata adalah dengan menerapkan strategi strata ini. Strategi ini terdiri dari 3 langkah pokok, yaitu penjelajahan, interpretasi, dan rekreasi. Yang terakhir, yang kesembilan, strategi akrostik. Akrostik adalah sebuah bait atau bentuk penulisan lain di mana huruf pertama atau kata dari setiap paragraf atau unsur lain dalam teks tersebut menampilkan sebuah kata, pesan, ataupun strategi akrostik adalah sebuah strategi menulis puisi dengan cara mengambil huruf depan, tengah, atau akhir dalam sebuah kata yang disusun secara vertikal dan dijadikan menjadi puisi. Pertemuan 3, penerapan strategi pembelajaran sastra di SD. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama, langkah-langkah penyusunan RPP, yaitu yang pertama, mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, mata pelajaran, tema, sub pertemuan, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan materi pembelajaran. Yang keenam, menentukan pendekatan model dan metode pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kedelapan, memilih media atau alat sumber belajar. Yang kesembilan, menentukan penilaian. Dan yang ke-10, menentukan pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Pertama, mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, tema, subtema, kelas, dan semester. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, uraian materi. Dan yang keempat, latihan atau evaluasi. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan media pembelajaran. Pertama, mencantumkan identitas terdiri dari nama, sekolah, tema, subtema, kelas, dan semester. Yang kedua, membuat ide atau gagasan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Yang keenam, menentukan jenis media. Yang ketujuh, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Yang kedelapan, membuat sketch atau storyboard. Yang kesembilan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang kesepuluh, pelaksanaan membuat media. Yang kesebelas, penyuntingan. Yang kedua-belas, uji coba jika mungkin dilakukan. Yang ke-13, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Yang keempat, langkah penyusunan LKPD. Yang pertama, mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, tema, subtema, kelas, dan semester, mata pelajaran, pembelajaran dan alokasi waktu. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, identitas siswa yaitu nama dan kelas. Yang keempat, judul LKPD. Yang kelima, petunjuk belajar. Yang keenam, alat dan bahan. Yang ketujuh, langkah-langkah kegiatan. Dan yang kedelapan, latihan atau evaluasi. Yang kelima, langkah-langkah penyusunan penilaian. Yang pertama, penentuan teknik penilaian untuk setiap IPK dan KD, pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, penentuan instrumen penilaian sesuai teknik penilaian. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi soal. Yang keempat, penyusunan soal. Yang kelima, penyusunan perangkat soal, pedoman penskoran, lembar observasi untuk kerja, dan lembar jawaban soal. Yang keenam, pelaksanaan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perbedaan mendasar antara kurikulum
K13 dan kurikulum merdeka yaitu terletak pada kerangka dasar, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum pembelajaran, penilaian, perangkat ajar yang disediakan pemerintah, dan perangkat kurikulum. Kita masuk pertemuan 4, sastra puisi dan pembelajarannya. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang variatif. Adapun ciri-ciri orang kreatif yaitu yang pertama, bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan usulan-usulan terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Dan yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, selanjutnya, guru kreatif dan inovatif adalah guru yang mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang suasana dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan dengan berbagai cara yang bervariasi dan dapat melibatkan siswa secara langsung. Pembelajaran kreatif pada kurikulum 2013, siswa dapat mencari pengetahuan di luar kelas atau di lingkungan sekitarnya. Siswa dituntut untuk lebih sering bertanya, bukan ditanya. Kemudian di kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan saintifik. Dan juga siswa dituntut untuk mencari tahu, bukan diberi tahu, yang dapat menjadikan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Aktivitas pembelajaran kreatif bisa dilakukan seperti membangun visi, melakukan pengamatan pembacaan, pertanyaan, uji coba, kerjasama, penilaian, dan apresiasi yang dilakukan menyenangkan dan menghasilkan hasil dan motivasi belajar yang baik. Pembelajaran kreatif puisi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pertemuan 4 kali ini membuat persiapan mengajar materi puisi di SD yang perlu dipersiapkan yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Pertemuan 5, sastra, prosa, dan pembelajarannya. Pembelajaran prosa yang dipelajari antara lain sebagai berikut: membaca cerita pendek atau novel dan mendiskusikan cara penyampaian pesan atau amanat yang terdapat dalam karya sastra tersebut, membahas konflik yang terdapat dalam cerita pendek, novel, atau roman. Pertemuan 5 kali ini membuat persiapan mengajar materi prosa atau cerita anak di SD yang perlu dipersiapkan yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Pertemuan 6, sastra, drama, dan pembelajarannya. Pertemuan 6 kali ini membuat persiapan mengajar materi drama atau bermain peran di SD yang perlu dipersiapkan yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Dan yang terakhir, pertemuan 7, contoh pembelajaran kreatif sastra. Pertemuan 7 kali ini membuat persiapan mengajar dengan memilih topik yang disesuaikan dengan memasukkan metode belajar sambil bermain di dalamnya. Dan kelompok saya mengambil permainan bola salju dari kertas. Perangkat pembelajaran dan persiapannya yaitu ada RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Itulah tadi rangkuman materi pertemuan 1-7 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.